Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teknik. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan ya video bagaimana cara memperbaiki drat busi yang slack ya atau rusak. Oke, untuk cara yang saya lakukan pada video kali ini yaitu dengan cara dibosing ya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti lubangnya diperbesar, terus kemudian ditap, setelah itu bosingnya dimasukkan. Jadi busi yang digunakan tetap busi bawaan. Biar mudah ya, ketika busi mati ya tetap pakai busi bawaannya. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Baik Sobat Teknik, nah ini adalah bosing ya yang akan kita gunakan. Nah ini dratnya sesuai dengan diameter busi dari motor. Ini motor Honda Win. Nah kita cocokkan dulu, nanti seperti itu. Yang luar itu adalah drat yang nanti dimasukkan pada silinder headnya atau lubang busi pada silinder head. Nah untuk caranya kita cari dulu ya tapnya buat nanti bikin drat di lubang busi. Kita ukur dulu. Untuk diameternya ini 14 mm. Nah kalau udah tahu kita pilih mata bor ya, berarti mata bor ini di 12 atau di 13 mm. Langsung dibor. Oke. Dibor sampai dengan bolong. Nah, seperti itu ya. Setelah dibor, langkah selanjutnya adalah ditap, yaitu dengan diameter tap ulirnya 14 mm. Oke, ditap lumayan keras ya, supaya mendapatkan thread atau drat yang baik. Ini perlu perjuangan juga. Nah, set. Ditap sampai dengan tembus ke bawah ya. Kita kasih pemanjang dulu supaya torsi yang dihasilkan kuat. Nah, ini udah mulai tembus ya ke bawah ya. Kali ini kita sedang membuat ulir pada silinder head. Tadi udah dibor, terus kemudian dibuat ulir. Nah, nanti si ulir ini akan dimasukkan si bosing tadi. Oke, sudah berhasil. Kita membuat ulir. Nah, sebelum bosing dimasukkan pada lubang busi yang tadi sudah diperbesar ya, kita ukur dulu menggunakan jangka sorong. Untuk kedalamannya berapa, nanti akan kita gunakan sebagai acuan atau ukuran pada bosingnya, supaya nanti proses pemotongan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu panjang. Potong dulu sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Yang pasti kasih lebih panjang ya, kasih lebih panjang, terus kemudian kita masukkan bosing tadi. Nah ini hasilnya kita masukkan, tapi baru asal masuk saja ya. Nah, penampakannya seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan dratnya sudah pas, kita gunakan baut yang sudah dilaskan pada as ya. Kita gepit atau kita capit menggunakan ragum, terus kemudian si bosing tadi dimasukkan dan kita putar-putarkan si silinder headnya sampai dengan mentok ya, sampai dengan mentok si bosnya. Kalau misalkan sudah mentok, bisa terlihat di ujungnya. Nah itu sisa yang tadi belum terpotong ya. Kalau misalkan ada sisa, nanti kita potong. Nah, pastikan dulu bahwa bosingnya itu harus rapat ujungnya ya.
ke ujung dari kepala silinder, ke ujung permukaan kepala silinder ya, biar nanti tidak terjadi kebocoran. Oke, kalau misalkan dipastikan sudah rapat, langkah selanjutnya adalah kita harus mengikis sisa dari bosing atau di ujung bosingnya ya. Nah, ini harus diratakan supaya tidak nabrak dengan katup. Kita lakukan pengeboran menggunakan mata bor yang lebih besar ya, untuk mengikis ujung dari bosing yang tadi. Hati-hati dalam melakukan pengeboran, jangan sampai meleset ya, atau terkena squeeze atau ruang bakar, atau bahkan kena katup. Oke, kita pastikan supaya mantap, supaya 100% rapat ya ujung dari bibir bosing dan kepala silinder. Oke, nah udah beres. Kalau misalkan sudah beres, kita buka dan kita rapihkan lagi ujung dari bosing tersebut ya, dan pastikan hampir rata. Jangan lupa disisakan sedikit ya. Sisakan sedikit, terus kemudian bersihkan. Kalau misalkan sudah dibersihkan, tinggal kita ratakan saja. Nah, tahap yang terakhir adalah kita pukul-pukul si ujung bosingnya supaya permukaan bosingnya itu terbuka ya, atau melebar. Nah, hal ini dilakukan supaya bosing tidak mudah untuk keluar kembali. Atau pada saat kita membuka busi, si bosingnya itu tidak ikut keluar. Oke, lakukan secara sesama, lakukan secara hati-hati ya, jangan sampai terkena squeeze atau terkena katup. Kalau misalkan sudah beres, buka lagi kepala silindernya. Buka kepala silindernya, terus kita periksa nanti untuk ulirnya seperti apa. Nah, kita periksa ya untuk ulirnya. Kalau bisa kita tap lagi supaya ketika kita memasukkan busi, ulir businya tetap aman. Nah, mantap. Businya sudah terpasang dengan mantap. Oke. Beres ya. Ini artinya proses bosing dari perbaikan ulir busi sudah beres. Tinggal kita coba, tinggal kita pasang ke motornya, dan motor siap untuk hidup kembali. Oke, sudah dicoba-coba tadi, aman ya. Jadi itu adalah proses perbaikan ulir busi yang slack ya, tanpa harus dielas atau misalkan diperbesar ya dengan busi yang lain. Tapi dengan cara dibosing ini, busi yang kita gunakan tetap busi orsinil bawaannya, dengan harga yang cukup murah sekali. Ini hanya 25.000 ya untuk ongkos perbaikan ulir busi seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial perbaikan ulir busi yang slack. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.